Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita, podcast Himpunan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kali ini, saya Rani Mariani bersama narasumber saya, Teh Sari Tilawati Jariah, mahasiswa juga di Universitas Masum. Apa kabar Teh Sari? Alhamdulillah, baik. Rani sendiri baik gak? Baik ya. Boleh dulu perkenalannya Teh mungkin dari nama lengkap, jurusan, terus semester berapa, sama kesibukannya sekarang itu bagaimana? Halo teman-teman, kenalin aku Sari Tilawati Jariah dari jurusan Perbankan Syariah. Alhamdulillah sih aku sekarang udah semester 6 dan kesibukan pasti lagi kuliah kan ya sekarang. Terus lagi banyak tugas-tugasnya juga, lagi persiapan juga nanti KKN, dan di rumah biasalah perempuan ngapain beberes gitulah. Terus kan sekarang udah online lagi ya, jadi ya tugasnya numpuk gitu dan harus banyak-banyak produktif lagi sih di rumah, kayak ikut seminar gitu. Oh iya, pasti Teh sibuk-sibuknya ya Teh ya? Ya, kalau online tuh gitu. Sempet offline tapi ya Teh ya? Iya pernah ya, waktu itu kan minggu kemarin ya, sekarang online lagi seminggu, minggu depan online lagi. Untuk memperkecil persebaran virus itu mungkin ya Teh? Iya, gitu. Itulah, kadang nggak enak juga kalau daring. Ngomong-ngomong tentang jurusan nih Teh, Teteh itu kenapa pilih fakultas yang ekonomi Islam gitu? Ada gak alasan khususnya gitu? Jadi sih pas awal gitu kan milih jurusan perbankan itu karena emang suka yang ekonomi, keuangan, terus juga terkait tentang komputerisasi gitu. Waktu itu kan tawarinnya tuh yang terkait keuangan tuh paling komputerisasi akuntansi sama perbankan. Nah karena dulu aku mikirnya pengen lulus sarjana aja lah gitu, jadi aku mikirnya perbankan, tapi aku juga mikir yang lainnya gitu, kayak apa sih basic aku, pengalaman aku, terus aku juga kan ada yang ya terdekat gitu yang kerja di bank, jadi agak tahu sedikit, dan ngelihat mata kuliah yang diajarin di perbankan juga hampir ya nggak jauh lah dari ekonomi gitu, dan cakupannya tuh luas gitu, nggak cuma akuntansi aja. Jadi itu deh alasannya gitu. Terus juga sama prospek kerjanya sih yang dulu aku pikirin, nggak harus jadi kerja di kantor aja, tapi yang lainnya juga bisa lah gitu kan, kayak ngajar. Sekarang juga ada yang influencer juga kan gitu kan, jadi pintar-pintar nyari peluang sih gitu. Waktu itu dulu aku mikirnya kayak gitu. Sama berarti Teh. Wih, sefrekuensi nih. Emang Teteh dulunya itu SMA atau SMK atau apa Teh waktu itu? Kalau aku dulu SMK agak banting setir sih. Dulu SMK-nya itu malu. Dulu SMK-nya itu tentang teknologi, yaitu apa sih? Lupa lagi. TKJ. Teknik komputer jaringan, astagfirullah. Jadi kenapa tiba-tiba malah milih ke yang perbankan? Karena emang kalau komputer tuh lebih kayak hobi aja gitu waktu itu tuh. Terus emang basic aja lah gitu yang penting gitu. Udah ada basicnya kayak Excel, terus kayak ngoperasiin komputer. Terus kalau misalkan ada yang error bisa diperbaiki sendiri lah gitu. Kayak install ulang Windows-nya yang kayak gitulah. Terus kalau ekonomi kan emang harus dari awal banget ya, dari teorinya gitu. Terus apa sih namanya tuh kayak di lapangannya kayak gimana. Nah jadi udahlah nggak apa-apa, kalau komputer tuh pasti seberjalannya waktu bisa belajar sendiri, jadi kayak hobi aja gitu. Dan perbankan tuh jadi pilihan utama sih karena suka ekonomi itu. Mantap. Nah Teh kan banyak nih ya mata kuliah yang ada di Universitas Masum yang jurusan perbankan syariah itu sendiri.
Nah, ngomong-ngomong tentang mata kuliah, apa aja sih mata kuliah yang paling favorit gitu buat Teteh? Sebenarnya aku sekarang tuh semester 6, berarti udah 122 SKS. Berarti udah ada 60 lebih lah mata kuliah, dan setiap semester pasti ada lah yang disukain karena emang sukanya ekonomi itu. Jadi susah sih kalau dibilang yang mana disuka, tapi kalau dikerucutkan gitu, yang paling disukanya itu mata kuliah peminatan yang sesuai jurusan, kayak tentang akuntansi, manajemen keuangan, terus MSDI juga, manajemen sumber daya insani, aku juga suka. Terus banyak deh yang kayak gitu terkait mata kuliah peminatan. Nah, kalau menurut Teteh nih, sistem pembelajaran di Universitas Masung itu seperti apa nih? Berbagi pengalaman mungkin bagi adik-adiknya mungkin yang yang tingkat 1 atau tingkat 2 bisa belajar gitu, gimana sistem pembelajaran? Jujur sih, kalau ditanya itu pasti ada yang menyenangkan, ada yang membosankan gitu kan. Jujur sih. Dan gimana ya, kalau buat menilai apakah nyaman atau enggaknya, itu sih balik lagi ke diri sendiri sama cara dosen ngajarnya sih kalau menurut aku. Nah, kalau waktu semester 1 sampai 3 kan waktu itu masih offline ya. Jadi masih enjoy aja, lebih banyak senengnya gitu karena tatap muka langsung gitu. Kalau misalkan pas daring, bawaannya tuh kayak ya bosen, ya males gitulah gitu kan. Itu karena emang gak tatap muka, tapi kalau misalkan udah tatap muka tuh rame aja gitu bawaannya. Dan kalau misalkan kita emang enjoy sama mata kuliahnya, ya udah enak aja gitu bawaannya, menyenangkan gitu. Setiap orang beda-beda sih pandangannya. Pasti yang pertama itu harus nyaman dulu ya Teh. Iya, kalau ada nyaman kan enak. Aku juga ya, waktu semester 1 langsung online full. Terus semester 1 emang ada yang setengah-setengah gitu gini Teh. Kalau yang semester aku kan sama hybrid syariah, Rabu Kamis gini. Nah, waktu semester 3 full online. Nah, semester 4 baru ngerasain full offline, tapi cuma 1 minggu itu Teh. Emang enak gitu, kumpul-kumpul gitu sama teman-teman, terus emang sharing sama dosennya juga lebih enak offline kan ya Teh ya. Kalau online kan nanya juga gini malas, malah ngantuk gini. Ngantuk. Apalagi kalau PS kan jurusannya tuh ya PS, apalagi manajemen juga MBS kan, banyaknya teori kan, jadi kayak berasa dongengin gitu. Kalau daring tuh, kalau offline kan kalau misalkan kita ngantuk pun ya langsung ditegur lah gitu kan ya, atau seenggaknya kita tahu posisinya kita lagi kuliah gitu, nggak suka malu aja kalau ngantuk. Ya, ya malu. Tuh. Oke. Nah, selama kuliah nih pastikan Teteh punya circle pertemanan ya. Nah, gimana sih Teh tipsnya buat cari circle yang baik buat kita, yang cocok sama kita di perkuliahan itu seperti apa? Jadi sih kalau temenan tuh sama siapa aja sih sebenarnya, cuman harus milih-milih aja gitu. Nah, milihnya tuh nggak harus yang kita sefrekuensi gitu, yang nggak sefrekuensi pun nggak apa-apa, yang penting kitanya nyaman gitu, nyaman sama dianya, terus kita juga saling memahami gitu. Nah, terus punya visi yang sama, kita tuh mahasiswa loh, kita harus lulus bareng, kita harus saling belajar, ngingetin kalau ada kekurangan kita bisa di mata kuliah A, ya saling bantuin gitu. Nah, kalau misalkan udah ada yang cocok nih circle-nya, tinggal ngebangun yang tadi, kepercayaan, saling membantuin, saling memahami gitu. Jangan sampai kita tuh mendominasi ataupun malah kita tuh dijatuhkan gitu, jadi kayak boneka dimanfaatin gitu. Yang penting kita tuh bisa memposisikan diri lah dari circle pertemanan, karena nggak ada yang sefrekuensi gitu. Itu jadi yang positif-positif aja, ngebawa
kita tuh ke hal yang baik sama fokus ke kuliah gitu. Oke. Berarti dia tipsnya kita boleh berteman sama siapa aja, mau itu frekuensi atau enggak, asal ambil positifnya aja mungkin ya Teh. Iya gitu. Kalau boleh tahu nih Teh Sari itu ikut organisasi atau UKM apa aja sih di Universitas Maksum? Kalau di kampus tuh aku cuma ikut 2 sih. Waktu itu sempat 3, cuman nggak aktif lagi satunya. Sekarang lagi fokus ke TPM sama KSI, itu kelompok studi yang UKM-nya. Nah, buat bagi waktunya ya, kalau buat bagi waktunya aku biasanya suka ngasih itu dalam saat fokus kuliah, kapan buat ngerjain tugas-tugas di organisasi. Jadi harus benar pintar-pintar nyari waktu yang pas gitu. Nah kan biasanya kalau di organisasi itu udah ditepatin tuh tanggal hari kapan rapatnya. Jadi udah enak aja gitu. Oh berarti di hari lain harus ngerjain tugas kayak gitu. Misal nih kan aku semester 6, kuliah dari Senin sampai Jumat, berarti organisasi rapat Jumat misal. Berarti hari Sabtu sama Minggu kan libur tuh, berarti buat ngerjain tugas kelompok, tugas organisasi, terus tugas di rumah juga gitu. Mantap, Teteh. Target yang ingin dicapai selama Teteh kuliah nih sebelum Teteh lulus nanti. Targetnya tuh apa aja sih? Target sebelum lulus, yang pertama sih pengen naikin akreditasi ya. Kayak nggak harus naikin akreditasi, yang penting udah baik aja juga nggak apa-apa sih. Cuman seenggaknya aku bisa kontribusi ke Universitas Maksum tuh kayak ikutan lomba gitu. Terus nanti pas udah lulusnya tuh bisa lebih kompeten, terus juga dapat ilmu-ilmu yang baik gitu. Bukan ilmu yang baik, emang baik semua sih. Maksudnya ilmu yang emang bisa diterapin gitu nanti pas kerja gitu. Terus juga kan di Universitas Maksum tuh sangat ini banget ya, ngajarin kita tentang attitude gitu. Jadi seenggaknya nanti pas setelah lulus tuh aku dapat ngajarin ilmu, ngajarin juga attitude yang baik gitu ke orang-orang. Berarti Teteh ini mahasiswa yang aktif banget ya. Kura-kura kuliah rapat enggak kupu-kupu kuliah pulang berarti ya. Kontribusi mantap. Iya. Kalau hal yang menarik yang dialamin selama kuliah itu ada nggak Teh suka dukanya gitu, atau yang paling berkesan buat Teteh gitu? Yang menarik kalau di FEB ada sih dosen yang emang kurang suka mungkin yang pakai celana kayak gitu kan, mahasiswinya. Jadi kalau misalkan di hari itu mereka pakai rok, aku tahu gitu, itu anak Febi gitu. Itu sih yang karena kelihatan banget rapatnya gitu. Itu sih yang menarik waktu dulu. Karena emang syariah kan, dan beda banget sama fakultas lain kan ya, gitu. Terus yang kedua juga apa sih, kayak buat mata kuliahnya. Nah, mata kuliahnya tuh setiap semester genapnya tuh suka ada praktik ke lapangan. Jadi itu yang ngebedain dari kamu tuh, dan aku tuh suka gitu karena ngerasa bahwa kita tuh makin diajarin kayak skillnya. Nah kalau di kuliah kan paling life skillnya di luar juga sebenarnya, cuman Universitas Maksum tuh kayak ngajarin kita tuh harus benar-benar udah kompeten gitu setelah lulus tuh gitu. Dan ditambah lagi ada mata kuliah KPAM kan,
kayak mata kuliah syarat gitu, jadi makin menarik aja gitu. Kuliah tuh beda banget dari kampus lain itu menurut aku. Banyak prakteknya ya teh, yang banyak buat kita cari pengalaman gitu. Walaupun pusing bikin laporannya, tapi bagus sih buat kita nggak sih? Ya betul pasti. Oke, terakhir nih Teh Sari, punya tips nggak buat adik-adik kita nih yang mungkin belum kuliah atau lagi kuliah di Universitas Maksum ini, agar tetap semangat gitu menjalani perkuliahan, mau selama itu offline ataupun online gitu. Tipsnya? Kalau buat adik-adik aku yang sekarang semester 1 misalnya atau semester 2 yang di bawah aku lah, kalian tuh masih ambis-ambisnya gitu ya, bisa belajar, semangatnya masih gede banget gitu. Tapi aku mau ngasih saran aja, jangan terlalu berambisi di awal, karena nantinya tuh semangatnya makin hari makin hilang gitu. Lebih baik kalian konsisten, terus pikirin tujuan kalian juga sekarang, kalian mau lulus jadi apa, dan pegang aja tujuan kalian itu biar kalian tuh semangat, jadi nggak ada naik turunnya semangat belajarnya tuh. Nah, terus pertahanin IPK juga, tapi selain IPK juga kalian harus nambahin skill kalian lewat organisasi. Public speaking tuh lebih utama sih kataku. Nah, buat yang belum kuliah ya, buat yang belum kuliah sih itu pikir-pikirin lagi apakah kalian mau pilih jurusan apa, terus mau kuliah atau enggaknya, pikirin lagi gitu. Karena kita kan punya strateginya gitu buat kehidupan kita tuh kayak gimana. Nah, kalau mau kuliah ya harus tahu gimana sih kehidupan kuliah tuh kayak gimana, terus juga apa yang harus kalian kerjain kalau kalian jadi mahasiswi gitu, terus aturan-aturan lainnya gitu selama di kuliah tuh kayak gimana, terus kalian juga lihat kondisi kalian, apa kalian waktu kuliah bisa dari berbagai macam lah gitu. Yang penting siap dulu kalian gitu, jangan sampai kayak salah ambil jurusan, salah jurusan gitu. Oke, makasih banyak Teh Sari atas tipsnya, menginspirasi sekali. Duh, maaf, kalau ada yang kurang ya. Aku juga kan sebagai adik tingkat Teteh gitu, jadi jadi gitu ya, semester 6 tuh gitu, terus iya pasti banyak hal menarik, tapi kalau pribadi aku belum menemuin banyak gitu, soalnya kan online juga, terus pribadi orang kan beda-beda gini ya teh, ada yang mau explore terus, ada yang introvert, extrovert gitu kan. Jadi pokoknya tetap semangat, cari hal-hal yang positif aja ya teh. Iya. Terima kasih Teh Sari atas waktunya. Semoga selalu lancar-lancar kuliahnya sampai lulus. Amin. Oke Teh Sari, mungkin ada pesan-pesan atau cukup mungkin? Aku mau ngomong sih makasih juga buat itu. Maaf kalau misalkan di banyak salah kata atau ya yang kurang gitu, maaf. Terus juga maaf juga karena ya sempat diundur-undur terus gitu. Sekarang tapi sekarang akhirnya jadi juga kan ya, walaupun emang nggak maksimal mungkin akunya, maaf juga. Terus makasih juga sih udah undang, semoga banyak lagi prokernya, makin lebih lagi gitu. Semangat juga buat Rani sama semuanya. Amin Teteh, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Mungkin dicukupkan dulu sekian mungkin ya Teh. Terima kasih
untuk yang menonton podcast ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa diambil pesan-pesan positif dan ngebuang mungkin hal-hal yang nggak perlu dicontoh dari aku sendiri pribadi mungkin ya. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, makasih juga. Aku tutup ya, Teh. Ya. Sampai jumpa di podcast Himpunan Mahasiswa FEBI selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.